Halo Sobat Tani, apa kabar? Sesuai janji, hari ini saya akan menunjukkan proses pemangkasan pohon kakao ini yang akan kita rehabilitasi ya. Sebab bisa lihat sendiri, ada beberapa yang sudah kita pangkas. Jadi hari ini saya akan menunjukkan proses pemangkasannya. Nah, sekedar informasi, kebun ini letaknya di Desa Tomo, Kecamatan Tombak, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berbatasan dengan Desa Buana Sakti. Kalau sobat ada di sekitar sini dan mau berkunjung, silahkan langsung tengok kebunnya ya. Oke, ini kondisi kebunnya sobat. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ini pohon kakao yang sudah tidak terawat selama kurang lebih ada 3 tahun ya. Jadi kemarin kita sudah lakukan pembersihan, sobat juga sudah bisa tontonnya video sebelumnya. Jadi kemarin kita bersihkan gulma-gulmanya. Sekarang sambil menunggu gulma-gulma berdaun lebar kebun itu kering, kita pangkas area-area yang masih bisa dipangkas ya. Jadi kemarin kita sudah lakukan pemangkasan, saya dibantu bapak di sana. Jadi ini adalah contoh pemangkasan yang saya lakukan. Jadi ini adalah kakao sambung samping. Jadi kita tidak perlu melakukan penyambungan ulang karena memang sudah menggunakan klon yang unggul ya. Jadi pemangkasan yang saya lakukan kurang lebih seperti ini. Jadi memang sedikit ekstrim kita melakukan topping, karena kemarin kebanyakan pohon kakonya tinggi, kemudian dahannya melengkung ke bawah karena ini kan lereng. Jadi mau tidak mau kita harus lakukan topping seperti ini dengan tujuan untuk memperpendek pohon kakao sehingga nanti proses pemeliharaannya lebih mudah ya dengan pohonnya pendek. Selain itu ini juga kemarin karena saking rimbunnya banyak pohon yang tumpang tindih. Nih contoh yang kita topping. Memang kemarin pertama kali saat saya mencoba melakukan topping dengan gergaji, ada beberapa yang pecah rusak seperti ini ya makasanya. Jadi ternyata perlu dirubah sedikit teknisnya. Jadi untuk pemangkasan selanjutnya saya sudah ketemu teknis pemotongannya. Nah ini contoh yang kita topping. Kemarin tingginya kurang lebih sampai di sana ya, sampai di sana tingginya. Kita topping di bawah dengan harapan nanti muncul tunas baru sehingga tajuk tanyamnya lebih pendek ya. Kita turun ke arah sana ya, sambil lihat dulu. Saya perlihatkan dulu yang sudah kita pangkas. Nanti mudah-mudahan bisa saya demokan proses pemangkasannya karena ini lereng jadi agak susah ya, agak susah jalannya. Ada bapak bantu bersihkan, rapikan ini sisa-sisa pangkasan, kita kumpulkan dulu. Kalau yang sambung pucuk tidak terlalu ekstrim pemangkasannya ya, karena pokok tanamannya tidak terlalu tinggi, masih kecil. Maka yang sambung samping ini sudah besar, bisa lihat ini besar. Kita topping di sini yang paling besar, kita biarkan pendek. Itu juga sama, kita perpendek pohonnya, kita ke arah sana ya, ke bawah biar bisa dilihat. Nah ini kemarin saya videokan di sini waktu pertama kali kita lihat kebunnya ya. Nah, ini loreng ke bawah ini kebunnya. Kemarin kita lihat dari arah atas sana ya, kita lihat ke bawah. Di sekarang ini kondisinya sudah mulai kelihatan pohonnya. Yang tajuk tanamannya sudah bagus, kita topping sedikit saja di bagian atasnya. Ini sudah bagus bentuknya. Ini juga. Cuma yang besar, pohon-pohon sambung samping yang sudah besar dan terlanjur bentuknya tidak beraturan, kita lakukan pembentukan ulang. Nah seperti ini. Tapi cara ini tidak saya sarankan untuk ditiru ya, karena saya sendiri juga masih menguji coba. Dan saya lihat kondisi pohon kakao masih memungkinkan dilakukan pemangkasan dengan cara ini ya, karena saya lihat batang kakonya masih sehat. Dan ini sobat bisa lihat bahkan sudah mulai ada yang muncul tunas ya, ini di sini. Jadi kemungkinan nanti setelah dilakukan pemupukan dengan unsur N yang agak tinggi,
nanti bisa muncul tunas-tunas baru, dan itu baru kita lakukan pemangkasan yang lebih selektif ya. Kita lakukan pemilihan tunas-tunas yang akan dipelihara. Nah, ini sudah mulai rapi sobat, walaupun di lereng. Ini. Jadi kemarin kita potong dengan menggunakan gergaji pangkas ya. Lakukan pemotongan, dan untuk beberapa tanaman memang ada yang akan kita sambung ulang ya, khususnya klon MCC01 yang mungkin sobat sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin kita akan pangkas ulang. Ini contoh saya topping di sini karena memang kemarin tangkainya ke arah sini ya, menjuntai begini, jadi terpaksa kita pangkas. Nah, ini MCC01 kita buat gundul karena memang kondisinya tidak memungkinkan kita pangkas rapi ya, karena pohonnya terlalu tinggi dan daunnya hanya di bagian pucuk saja. Jadi kita topping, nanti harapannya pohonnya bisa lebih pendek. Nah, ini seperti sobat perhatikan, ini ada tunas cupon yang muncul di bawah. Mungkin banyak di video sebelumnya sempat saya tunjukkan juga di bagian atas banyak muncul seperti ini. Ini sengaja saya biarkan panjang seperti ini. Nanti kalau memang sempat kita sambung, kita sambung. Kalau tidak, kita biarkan bertunas, baru tunasnya kita sambung dengan selasi 2 ya. Nah, ini sudah muncul tunasnya. Jadi sebenarnya kondisi pohon kakonya masih sehat, masih bisa dirawat. Cuma kemarin bentuknya tidak beraturan. Ini contohnya belum kita pangkas. Kemarin satu tinggalan. Jadi bentuknya tinggi seperti ini dan menjuntai dia. Ada yang saling tumpang tindih, jadi terpaksa kita topping seperti ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa setelah kita lakukan pemupukan. Nah, itu yang belum kita pangkas, masih rimbun ya. Jadi nanti kita topping dulu sama seperti ini. Ini bentuknya sudah mulai bagus sobat, karena kita kemarin sudah bersihkan, padahal pangkasannya tidak beraturan. Kemarin kita topping dari sini. Nah, ini dulu sambung pucuk jenis versi 2. Banyak sekali yang kita topping. Nah, ini juga ada beberapa alasan kenapa saya berani melakukan teknik pemangkasan yang cukup ekstrim ya kategorinya ya. Karena hampir sebagian daunnya hilang. Yang pertama karena memang mengingat kondisi pohon kakonya masih sehat, masih memungkinkan untuk lakukan pangkasan seperti ini. Yang kedua, cuaca masih mendukung, jadi saat ini hujannya masih ada hujan dan tidak deras juga, hujan rintik-rintik, masih sering hujan gerimis, jadi masih mendukung, cuaca masih sejuk. Yang ketiga, karena masih adanya naungan, saya banyak punya pohon besar di sini ya, sebagai penaung. Jadi kita berani melakukan pemangkasan yang cukup ekstrim ini ya. So, saya lihat ya, lereng ke atas itu adalah kebun kakao yang kita rawat. Nah, seperti itu makanya kita berani melakukan pemangkasan ekstrim. Selain itu memang kondisi pohon kakonya tidak memungkinkan kita pangkas biasa, karena kalau dipangkas biasanya seperti ini malah akan jadi tinggi. Nanti buahnya malah ikut ke atas ya, lebih di atas, itu mempersulit pemeliharaan. Oke, saya akan lanjut ke pemangkasan. Ini saya bisa lihat, tuh ada bapak. Kita kumpulkan gulmanya di sini. Nanti kalau memang sempat kita semprotkan di komposer biar cepat busuk. Jadi kita biarkan saja bersih di area piringan dulu, biar bisa dipupuk. Saya bisa lihat di arah lereng ke atas ke sana. Bukit ini adalah kebun kita. Oke, kita lanjutkan pemangkasan. Nanti mudah-mudahan bisa saya demokan beberapa pohon pemangkasan. Kalau nanti videonya terlalu panjang, mungkin saya pecah menjadi 2. Tapi kalau tidak terlalu panjang, nanti mungkin bisa digabung jadi 1 ya. Oke, kita lanjut ke pemangkasan. Nah, sobat tani, ini adalah area yang akan kita pangkas hari ini. Ini mungkin kurang jelas ya, terlihat pohon kakonya karena sama warnanya dengan yang di bawah, jadi kurang jelas.
Ini adalah area yang akan kita pangkas. Ini contoh tunas-tunas cupon yang besar. Kalau ini memang mau diganti, ini akan kita sisakan, nanti kita potong dan kita sambung. Itu juga masih banyak tunas-tunas cupon kita sisakan ya. Oke, baiklah, kita pangkas daerah bawah sana. Oh ya, peralatan yang kita gunakan ada dua. Saya menggunakan sabit sama gergaji pangkas seperti ini. Kita gunakan gergaji pangkas. Ini sudah saya gunakan untuk mangkas di sini ya, sejak pertama beli. Jadi gergaji pangkas ini udah jelas ya. Kita gunakan sabit karena memang tidak memungkinkan dipangkas dengan menggunakan gunting ya. Jadi kebanyakan cabang-cabang besar yang kita pangkas, jadi mau tidak mau kita gunakan sabit. Nanti kita atur teknis perawatannya. Setelah pemangkasan kita semprot fungisida dan pemberian pupuk daun. Saya turun ke bawah dulu ya sobat ya, biar tidak banyak durasinya. Saya pause dulu. Nah, ini pohon yang akan kita pangkas. Jadi saya terangkan saja ya, mungkin nanti kalau saya rekam mungkin durasinya terlalu panjang dan memori HP nya tidak cukup untuk menyimpan videonya ya. Jadi inilah pohon yang akan kita pangkas. Sobat bisa lihat sendiri kondisinya seperti ini. Ini cabang utamanya terlalu panjang dan melengkung ke arah sana, ini bisa menyebabkan pohon tumbang juga. Selain itu pohonnya tinggi. Sobat bisa lihat itu bekas-bekas buahnya banyak sekali di atas. Ini walaupun banyak buahnya susah dirawat. Jadi apa saja yang kita pangkas? Yang pertama kita topping di sini, sekitar sini ya. Kita pendekkan sekitar sini. Kemudian ini juga mungkin kita pendekkan sedikit. Ini tunas cupon kita tebang saja karena memang ini sudah 25, sudah bagus. Jadi kurang lebih seperti itu tindakan yang kita lakukan. Kita tidak melakukan pemangkasan cabang-cabang yang kecil ya. Kita biarkan dulu cabang kecil biar ada daunnya dulu. Untuk sementara pohon kakonnya masih bisa melakukan proses fotosintesis ya. Oke, berikut prosesnya.
Nah, ini adalah hasil akhirnya. Tinggi cabang setelah dipangkas kurang lebih sekitar kurang dari 2 meter ya. Ini tadi di sini kita ada kesalahan teknis, tadi dia pecah. Kita potong ulang karena saya lihat ada tunas baru di sini. Bisa kita rawat yang ini. Yang ini juga kita berani potong karena ada tunas muncul di sini. Nanti itu tunas itu yang kita rawat. Nih. Ini juga batang-batangnya kalau sehat pasti tumbuh tunas. Bisa ada tunasnya kita sisakan. Ini juga di sini kelihatannya tidak ada cabang tunas. Padahal ada bakal tunas yang muncul di sini. Tuh, coba bisa lihat. Oke. Ini juga sudah ada bakal tunas yang kelihatan di sana. Jadi kemungkinan ini akan tetap tumbuh bertunas dan bisa kita pelihara. Nah, itu Bapak kumpulkan sampahnya. Kita lanjut ke pemangkasan selanjutnya. Nah, ini pohon selanjutnya kita pangkas, masih sebelahnya pohon yang tadi ya. Nah, ini bisa lihat, ini sudah pendek, nanti kalau tumbuh pun jadi pendek. Nah, itu cukup ekstrim yang sebelah sana. Jadi tunasnya dari bawah, tunas utamanya tumbuh ke atas sampai tinggi seperti itu. Itu tingginya mungkin ada 6 meter. Nah, jadi yang kita topping ada di sekitar sini. Kita perpendek saja karena ini memang curam, jadi pasti kalau dibiarkan itu akan tumbang ke sana. Dan tidak bagus ya, susah dirawat. Itu bisa lihat buahnya banyak di atas. Walaupun disemprot pun tidak akan kena ya, karena tinggi di atas ada 6 meter. Jadi kita topping nanti biar buahnya turun ke bawah. Oke. Kita tupin dari sini ya, sobat, lihat saya prosesnya. Oke, penting cobaan. Yang mangan.
Jadi ini hasil akhirnya, sudah kita topping, sudah lebih pendek. Tadi saya perhatikan juga sudah mulai banyak tunas tumbuh di sana, jadi kita berani melakukan topping. Hai, sama-sama sahabat. Oke, kurang lebih seperti itu pemangkasan yang kita lakukan untuk yang daerah sana ya. Jadi kurang lebih kita kondisikan tanaman agar bentuknya begini ya, karena jarak tanamnya rapat, tidak bisa dibuat lebar, jadi agak mengerucut ke atas. Oke, ini kita topping di sini tadi. Sobat mungkin bisa lihat, memang kalau mau biar tidak pecah ya, kita potong dulu sebelah sininya, sisi berlawanannya, baru kita potong ke arah sana, biar tidak pecah. Karena kalau pecah biasanya busuk batangnya. Ini juga banyak semutnya. Karena kemarin kita semprot daerah atas ya, kemarin keburu hujan, jadi daerah sini belum sempat kita semprot. Oke, ini hasilnya. Sekira 2 pohon cukup ya, mewakili, karena kalau yang sambung-sambung pucuk itu sangat mudah pemangkasannya, cabangnya kecil-kecil, tinggal dikondisikan saja. Nanti hasil akhirnya kalau sudah semua selesai pemangkasan akan saya rekam kembali, jadi sobat bisa lihat hasil pemangkasan akhirnya dan juga pemupukan selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan selamat bekerja.